Perumpamaan tentang 10 gadis termasuk perumpamaan yang paling banyak disalahartikan dan diajarkan di gereja-gereja. Satu mempelai pria ingin menjemput 10 gadis. Apakah Yesus membenarkan praktek poligami di sini? Jika tidak, siapa sesungguhnya yang dimaksud 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh? Dalam memecahkan teka-teki ini, saya akan menggunakan petunjuk yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 15, yaitu rightly dividing the word of truth, di mana dalam mempelajari Alkitab, kita harus menggunakan salib Kristus sebagai acuan dan pemisah antara hukum Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kematian Yesus di kayu salib telah mengubah segalanya. Dalam menggunakan prinsip ini, kita juga perlu memperhatikan siapa audiens atau lawan bicara ketika Yesus berbicara. Mari kita baca dulu ayatnya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Dalam membaca Alkitab, sangat penting untuk membaca berdasarkan konteksnya. Kita tahu bahwa perumpamaan ini berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput orang-orang percaya. Di sini Yesus sedang berbicara kepada para pendengarnya, yaitu orang-orang Yahudi. Bagi orang Yahudi saat itu, tidak sulit untuk memahami perumpamaan ini, karena perumpamaan ini berlatar belakang proses pernikahan orang Israel. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab di sini. Pertama, siapa mempelai laki-laki yang dimaksud? Kedua, siapa dan ada berapa mempelai wanita dalam cerita? Ketiga, siapakah 10 gadis dalam cerita? Keempat, siapa yang bijak dan siapa yang bodoh? Kelima, apa arti minyak dalam perumpamaan? Kita mulai dari pertanyaan pertama. Siapa mempelai laki-laki dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah Yesus sendiri yang akan datang untuk kedua kalinya. Ini tidak perlu dibahas lebih lanjut karena tidak ada pertentangan dalam hal ini. Pertanyaan kedua, siapa dan ada berapa mempelai wanita dalam cerita? Jika kita mengatakan ada 10 mempelai wanita, itu artinya Yesus sedang mengajarkan kita untuk berpoligami. Ini jelas tidak mungkin, karena Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 2, "Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri." Dalam surat-suratnya kepada Timotius, Paulus juga menekankan bahwa seorang pendidik jemaat haruslah suami dari satu istri. Karena itu pendidik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi 10 gadis di sini bukan sang mempelai wanita. Karena mempelai wanita hanya ada satu, lalu siapakah dia? Kenapa dia tidak disebut dalam perumpamaan ini? Jawabannya ada di tulisan Paulus dalam Efesus 5 ayat 31-32. "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat." Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, "This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church."
Kita lihat tulisan Paulus lainnya dalam Kolose 1 ayat 25-27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bangsa-bangsa lain dalam bahasa Inggris adalah Gentiles, yang artinya orang-orang non-Yahudi. Disinilah untuk pertama kalinya Paulus membeberkan suatu rahasia atau misteri besar yang tersembunyi berabad-abad lamanya, yaitu munculnya suatu golongan manusia baru non-Yahudi bernama gereja. Tidak ada satu orang pun di perjanjian lama yang tahu akan lahirnya gereja di kemudian hari, termasuk para nabi. Kata gereja dalam bahasa aslinya adalah ekklesia, yang artinya the called out ones, orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi gereja bukanlah bangunan, melainkan kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap ke terang, yaitu semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari sini dapat ditarik kesimpulan, gerejalah yang dianggap sebagai istri atau mempelai wanita dari Yesus Kristus. Pada saat Yesus menceritakan ilustrasi ini, Ia belum mati di kayu salib dan gereja belum dilahirkan. Itulah sebabnya mempelai wanita tidak disebutkan dalam perumpamaan ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapakah yang dimaksud dengan 10 gadis? Dalam proses pernikahan orang Israel pada saat itu, mempelai pria akan pergi meninggalkan calon mempelai wanita setelah proses pertunangan mereka, di mana setelah batas waktu tertentu, sang pria akan menjemput pengantin wanitanya untuk kemudian tinggal bersama. Selama masa penantian ini, biasanya calon mempelai wanita ditemani oleh para sahabatnya yang biasa disebut bridesmaid atau pengiring mempelai. Jumlah bridesmaid ini biasa mencapai 10 orang. Jadi dalam perumpamaan ini, 10 gadis yang dimaksud adalah para bridesmaid dari mempelai wanita. Dan pada kenyataannya, mereka adalah bangsa Israel itu sendiri. Jika kita perhatikan, Yesus memberikan perumpamaan ini sebagai kelanjutan jawaban dari pertanyaan murid-muridnya di pasal sebelumnya, yaitu Matius 24. Jadi untuk mengerti perumpamaan ini, kita harus mulai dari pasal 24 sebagai latar belakangnya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Kita lihat jawaban Yesus di ayat 15-20. "Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan." Pembinasa keji yang dimaksud adalah Antikristus. Tempat kudus mengacu kepada bait Allah ketiga yang akan dibangun menjelang pemerintahan Antikristus. Perhatikan kata-kata orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Di sini jelas ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, karena Yudea adanya di Israel, bukan di Indonesia. Mereka harus lari ke pegunungan, dan memang secara geografi terdapat beberapa pegunungan di Yudea dan sekitarnya. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Peranginan di atas rumah mengacu kepada bentuk rumah tradisional orang Israel, di mana mereka biasa menggunakan atap rumah yang berbentuk datar untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Di Indonesia kita tidak mengenal bentuk rumah seperti ini. Ladang berbicara tentang tempat bekerja orang Israel, di mana sampai hari ini banyak dari mereka yang bercocok tanam. Bahkan 95% kebutuhan pangan di Israel dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Musim dingin dan hari Sabat. Tidak semua negara punya musim dingin.
tapi Israel punya musim dingin. Dan yang pasti, satu-satunya bangsa yang di dunia ini merayakan hari Sabat hanyalah orang Israel. Perlu Anda ketahui bahwa hari Minggu bukan hari Sabat. Sabat dimulai Jumat malam dan berakhir Sabtu sore. Lalu kita lihat ayat 32-33. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Dalam Alkitab, pohon ara melambangkan bangsa Israel, dan di sini Yesus sedang memberikan timeline kapan ini semua akan terjadi. Ayat ini sudah tergenapi ketika Israel secara mengejutkan berdiri kembali sebagai suatu negara pada tahun 1948. Kita lanjut ke ayat 40-41. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dari ayat ini kita melihat persentase yang diangkat dan ditinggal sama-sama 50%. Hal ini konsisten dengan perumpamaan 10 gadis, di mana 50% akan dibawa dan 50% akan ditinggal. Lalu apakah benar bangsa Israel diibaratkan sebagai gadis? Kita lihat ayatnya di Amos 5 ayat 1-2 berikut. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Kita lihat juga di Yeremia 31 ayat 4. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Dari 2 ayat tadi kita melihat bagaimana Tuhan mengibaratkan bangsa Israel sebagai gadis atau virgin dalam bahasa Inggris. Jika Anda masih skeptis juga, kita lihat bagaimana cara Yesus berbicara di pasal 24 dan 25 ini. Yesus selalu menyebut dirinya sebagai anak manusia. Mengapa demikian? Karena bagi orang Yahudi pada umumnya, Yesus hanya sekedar manusia biasa dan bukan Tuhan. Tetapi berbeda halnya dengan kita yang percaya, Dia adalah anak Allah, seperti yang tertulis dalam ayat berikut. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi jelas bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah kepada orang yang percaya kepadanya, dan sebagai anak manusia kepada orang-orang yang tidak mengakuinya. Pertanyaan 4. Siapa yang disebut bijak dan siapa yang bodoh? Orang Yahudi saat ini terbagi menjadi 2 golongan, Messianic Jews dan Orthodox Jews. Messianic Jews adalah orang-orang Yahudi yang percaya Mesias telah datang dan dialah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mereka inilah yang masuk kategori 5 gadis bijak, dan mereka akan diangkat bersama-sama dengan kita gereja Tuhan sewaktu kedatangan Yesus kedua kali. Sedangkan kaum Ortodoks masih berpegang pada hukum Taurat, dan mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai hari ini, mereka masih menantikan kedatangan Mesias untuk menyelamatkan mereka. Hingga akhirnya datanglah seorang antikris yang mereka sangka sebagai seorang Mesias. Mereka inilah yang masuk kategori 5 gadis bodoh. Pertanyaan kelima, apakah yang dimaksud dengan minyak? Dalam perumpamaan 10 gadis, minyak menjadi faktor penentu apakah mereka akan dibawa atau ditinggal. Sehingga penting bagi kita untuk mengerti apa arti minyak. Dalam Alkitab, minyak merupakan simbol dari Roh Kudus. Hal ini jelas terlihat dalam Perjanjian Baru di Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Perjanjian Lama juga menggambarkan hal serupa ketika Samuel mengurapi Daud dengan minyak untuk menjadi Raja Israel dalam 1 Samuel 16 ayat 13.
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Perbedaan Roh Kudus pada zaman Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama adalah bahwa dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus tinggal menetap dalam diri orang percaya secara permanen. Hal ini terjadi sebagai dampak pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang sifatnya permanen. Kita lihat ayatnya di Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Sedangkan dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus bisa datang dan pergi sewaktu-waktu. Contoh yang paling jelas adalah Daud dan Simson. Dalam Mazmur 51 ayat 11, Daud memohon kepada Tuhan untuk tidak mengambil roh Tuhan dari dirinya setelah Daud berbuat dosa dengan Batsheba. Sedangkan Simson menjadi kuat dan mampu mencabik-cabik singa setelah dikuasai roh Tuhan, dan ia menjadi lemah seperti orang biasa ketika roh Tuhan meninggalkan dirinya setelah rambutnya dipotong. Dari sini menjadi jelas bahwa 5 gadis bodoh yang tidak mengenal Yesus tidak memiliki Roh Kudus yang bersifat permanen dalam dirinya. Itulah sebabnya Yesus mengakhiri perumpamaan tersebut dengan kalimat yang ditunjukkan kepada gadis-gadis bodoh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk orang-orang Yahudi dan bukan untuk kita? Jawabannya adalah karena kedatangan Yesus pertama kali ditujukan untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Hal ini diungkapkannya sendiri dalam Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi banyak perkataan Yesus yang ditujukan spesifik untuk orang-orang Yahudi. Memang betul, kematiannya di kayu salib berlaku bagi setiap orang percaya, termasuk kita hari ini. Tapi Rasul Pauluslah yang diberi tugas untuk mengabarkan Injil ke orang-orang non-Yahudi. Inilah yang dimaksud oleh Paulus dengan rightly dividing the word of truth. Jadi kesimpulan dari perumpamaan 10 gadis adalah: pertama, mempelai laki-laki adalah Yesus Kristus. Kedua, mempelai wanita hanya ada satu, yaitu gereja Tuhan. 3. 10 gadis adalah bangsa Israel. Keempat, 5 gadis bijak adalah Messianic Jews, 5 gadis bodoh adalah Orthodox Jews. 5. Minyak adalah Roh Kudus yang tinggal menetap dalam diri orang percaya. Oke guys, semoga pembahasan kali ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.